Apa kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua diberi kesehatan dan kelancaran rizki yang berkah. Jadi di video kali ini, Mimin akan merangkum sebuah film yang berjudul Kontrak Killer. Film yang dibintangi Jet Li ini dirilis pada tahun 1998. Baiklah, tak perlu panjang lebar lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya. Di awal film, terlihat seorang pria tua kaya raya bernama Matsumoto. Dia curiga ada seseorang yang akan membunuhnya. Sehingga dia menyuruh semua anak buahnya untuk menjaganya. Tak lama kemudian, listrik di ruangannya mati. Dan satu persatu anak buahnya dilumpuhkan oleh sosok misterius. Dan benar saja, sosok misterius itu hendak membunuhnya. Di sana Matsumoto mengancam, dia telah mengadakan sayembara dengan hadiah yang cukup besar. Uang itu akan diberikan kepada siapa saja, yang bisa menemukan orang yang hendak membunuhnya. Namun perkataan Matsumoto tidak diperdulikan. Orang misterius itu tetap membunuhnya. Berpindah kepada seorang pria bernama Fu, yang sedang berbelanja di sebuah toko. Fu sendiri hidup sangat sederhana. Dia tinggal di rumah susun yang sempit, bersama beberapa orang yang sedang mencari pekerjaan. Karena mereka adalah pembunuh bayaran, Fu sangat diremehkan. Di sisi lain, cucu kakek Matsumoto yang bernama Eiji, sedang berdoa untuk kakeknya. Dia sangat berambisi untuk membalas dendam kematian kakeknya itu. Di kantor polisi, seorang detektif bernama Simon sedang memantau aktivitas di kediaman Matsumoto. Fu sendiri ternyata berada di sana untuk mencari pekerjaan yang dia ketahui dari temannya. Namun dirinya tidak diterima karena tidak memiliki undangan. Tiba-tiba datang seorang pria bernama Norman. Dia mengajak Fu bergabung dengannya untuk mengikuti sebuah pertemuan. Ternyata pertemuan itu membahas sayembara yang sebelumnya telah dikatakan Sukamoto, yaitu tentang hadiah yang akan diberikan kepada siapa saja yang menemukan pembunuh Sukamoto. Sebelum tewas, Sukamoto menugaskan seorang pria bernama Martin untuk menjalankan sayembara ini. Tiba-tiba Simon datang bersama pasukannya untuk membubarkan pertemuan itu. Di luar dugaan, ternyata cucu Matsumoto juga mengikuti sayembara yang bernilai 100 juta dolar itu. Bahkan dirinya bersedia membayar mahal untuk informasi yang Martin ketahui. Informasi itu merupakan sebuah petunjuk, yaitu uang kertas militer Perang Dunia Kedua yang ditemukan di tubuh kakeknya saat ia terbunuh. Di sisi lain, para polisi sedang menganalisa rekaman CCTV yang memperlihatkan tubuh bagian belakang si pembunuh. Sementara itu, Norman ingin membuktikan kehebatan Fu dalam bertarung. Ia mengujinya dengan mencari masalah di sebuah kafe. Setelah yakin dengan kehebatan Fu, Norman mengajaknya untuk membeli pakaian. Tentu saja agar Fu terlihat seperti pembunuh profesional. Siang harinya saat sedang di restoran, Norman mendapat pekerjaan untuk membunuh seseorang. Saat itu juga, mereka langsung pergi ke tempat target itu berada, yang ternyata berada di sebuah taman hiburan. Namun saat akan membunuh targetnya, Fu melihat anak kecil bersama targetnya, sehingga dia mengurungkan niatnya. Ternyata di sana ada pembunuh lain yang merupakan teman sekamarnya. Tanpa pikir panjang, Fu malah menolong orang yang seharusnya dia bunuh. Fu
Fu dan Norman akhirnya dibawa ke kantor polisi untuk dimintai keterangan. Untungnya mereka tak jadi ditahan, karena anak Norman yang merupakan seorang pengacara bernama Kiki datang untuk menjamin mereka. Di luar kantor polisi, orang yang diselamatkan Fu datang dan memberikan sejumlah uang. Saat perjalanan pulang, Fu diturunkan di jalan dan Norman berjanji akan menghubunginya nanti. Namun saat Norman sampai di rumahnya, ternyata Fu sudah sampai di sana. Karena diam-diam Fu mengikutinya. Akhirnya Fu diizinkan tinggal sementara di sana, selama Kiki tinggal di asrama. Malam harinya saat Kiki pulang untuk mengambil barang-barangnya, dia terkejut saat melihat Fu keluar dari dalam kamarnya. Setelah itu, Kiki mengajaknya pergi ke suatu tempat. Ternyata alasan Kiki mengajaknya pergi, karena Kiki ingin menggali informasi tentang ayahnya melalui Fu. Karena selama ini ayahnya selalu membuat keonaran, Kiki meminta Fu berjanji untuk menjadi mata-matanya. Setelah Fu pulang ke rumah, Norman langsung mengajaknya pergi menemui Martin untuk mencari informasi. Sebenarnya informasi yang Martin berikan, sudah Martin jual kepada semua orang yang ikut sayembara. Namun walaupun belum terbukti kebenarannya, Martin meyakini kalau Matsumoto dibunuh oleh seseorang yang dijuluki malaikat pembunuh. Yaitu seorang pembunuh yang bekerja secara mandiri, dan semua korbannya adalah para penjahat. Setelah informasi mereka dapatkan, Fu menyarankan kepada Norman untuk selalu mengikuti Eiji. Hingga pada akhirnya, petunjuk uang kertas itu mengarah kepada seseorang. Yaitu seorang kakek, bernama Lung yang hidup sebatang kara. Dengan cepat, Fu dan Norman mengikuti pergerakan anak buah Eiji. Namun sesampainya di sana, ternyata ada pembunuh bayaran yang lain yang juga mengincar Lung. Fu dan Norman mencoba menyelamatkan paman Lung. Namun mereka dihadang anak buah Eiji yang terlihat sangat kuat. Dan benar saja, Fu kewalahan menghadapinya. Untungnya Eiji membiarkan mereka tetap hidup, karena menganggap mereka bukan ancaman. Setelah itu, Norman menjelaskan kepada Fu kenapa dia bisa mengenal paman Lung. Saat itu ia membaca sebuah iklan yang membutuhkan seorang pembunuh. Karena saat itu Norman sedang butuh uang, ia pun menemui si pemasang iklan yaitu paman Lung. Ia meminta Norman membunuh Sukamoto, yang telah membunuh keluarganya saat perang dulu. Dan bayarannya berupa segepok uang kertas zaman perang yang ditukar menjadi $2.000. Dan setelah berita kematian Sukamoto, paman Lung menyetorkan uang itu kepada Norman. Karena dikira dialah yang telah membunuh Sukamoto. Di sisi lain, Martin menunjukkan sebuah fakta kepada Eiji. Kalau sehari setelah kematian Sukamoto, paman Lung memindahkan uangnya ke rekening milik Norman. Sehingga Eiji berkesimpulan kalau Norman adalah pembunuh Sukamoto. Kembali ke Fu dan Norman, di sana Norman melihat tempat tinggalnya dulu telah dibakar seseorang. Sehingga dia berkesimpulan bahwa para pembunuh bayaran sudah mencurigainya. Tak lama kemudian, datang seorang pembunuh bayaran untuk membunuh Norman. Untungnya mereka bisa kabur dari sana. Setelah itu, Norman merasa keselamatannya terancam. Karena semua pembunuh bayaran kini mengincarnya, karena mengira kalau dialah pembunuh Sukamoto. Padahal hasil analisa menunjukkan bahwa malaikat pembunuh itu ternyata kapten polisi yaitu Simon.
Singkat cerita, Norman dan Fu datang ke sebuah pesta yang diselenggarakan oleh orang tua David, pacar Kiki. Dan ternyata Simon juga hadir di sana. Simon mengatakan kepada Fu kalau tidak mungkin Norman si malaikat pembunuh. Karena perkataan itulah, Fu jadi curiga kalau Simon adalah si malaikat pembunuh sesungguhnya. Norman yang merasa hidupnya tidak lama lagi, akhirnya membuat Kiki bangga dengan membuat kejujuran di depan keluarga David. Dan karena itulah, Kiki akhirnya meninggalkan David demi membela harga diri ayahnya. Fu mempunyai siasat dengan menghubungi Martin untuk mempersiapkan uang sayembaranya. Sesampainya di sana, Fu langsung menembak Norman untuk memastikan semua uang itu diberikan kepadanya. Dan akhirnya kecurigaannya terbukti kalau Martin sebenarnya di bawah tekanan AG. Karena siapapun yang memenangkan sayembara, uang itu tetap akan jatuh ke tangan AG. Hingga inilah yang terjadi. Untungnya saat mereka terpojok, si malaikat pembunuh datang membantu mereka. Kini semua orang tahu siapa malaikat pembunuh sebenarnya. Untuk itu, Eiji akan menghadapi Simon, sementara Fu dan Norman menghadapi anak buah Eiji yang lain. Kini Fu berhasil mengalahkan si Jangkung, karena telah mengetahui senjata rahasianya. Sementara Norman menghadapi Geisha dengan gaya konyolnya. Simon sendiri kewalahan karena tidak menggunakan senjata. Untungnya Fu datang untuk membantu. Pada akhirnya, Eiji dan anak buahnya tewas. Di akhir film, Martin akhirnya membagi rata uang sayembara itu. Sementara itu, kini Fu menjadi agennya Kiki, agar ayahnya tidak membuat ulah lagi. Simon sendiri akhirnya pensiun dari pekerjaannya. Lalu film pun selesai. Terima kasih telah menonton videonya sampai selesai, dan sampai jumpa di video selanjutnya.